Sejumlah kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak Desember 2020 telah ditetapkan oleh KPU, di mana KPU Kota Semarang menetapkan Hendy Ita sebagai pemimpin Kota Semarang. Di Surakarta, KPU juga menetapkan pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai Wali Kota Surakarta terpilih. Penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota Semarang disahkan oleh Ketua KPU Kota Semarang. Sebelumnya, pasangan Hendy Ita menang telak melawan Kota Kosong pada Pilkada 2020. Pasangan Hendy Ita mendapatkan 91,57% suara, sedangkan untuk Kota Kosong hanya 8,43% suara. Dengan hasil ini, pasangan Hendy Ita selaku calon wali kota dan wakil wali kota Semarang secara resmi akan tetap memimpin Kota Semarang hingga tahun 2024. Hendy mengungkapkan kedepannya dirinya dan Baita akan fokus berkomitmen untuk merealisasikan janji-janji kampanye. Selain itu, Hendy juga akan memprioritaskan stabilitas ekonomi untuk bisa bangkit dari keterpurukan karena pandemi COVID-19. KPU Grobogan menggelar rapat pleno penetapan pasangan calon terpilih hasil Pilkada 2020 di Aula KPU setempat. Pasangan Sri Sumarni dan Bambang Pujianto dinyatakan menjadi pasangan terpilih Bupati dan Wakil Bupati Grobogan. Hasil Pilkada dengan perolehan suara 597.463 suara. Bupati terpilih mengatakan terpilihnya pasangan Sri Sumarni dan Bambang Pujianto merupakan dukungan dari partai politik dan warga Grobogan untuk melanjutkan program membangun Grobogan semakin hebat hingga 2024. Dalam program jangka pendek ini, pasangan terpilih ini akan memprioritaskan dalam penanganan COVID-19 di wilayah Grobogan dan melanjutkan program pembangunan sumber daya manusia serta ekonomi Grobogan. Di Surakarta, KPU juga menetapkan paslon Gibran Teguh sebagai pemenang dalam Pilwakot Surakarta. Gibran Teguh memperoleh 225.451 suara atau 86,53%. Sedangkan untuk Bagio Wahyono dan FX Suparjo ini mendapatkan 35.055 suara atau 13,45%. Dengan rapat pleno ini, tahapan Pilkada Surakarta telah berakhir. Setelah penetapan, KPU Surakarta memiliki waktu 1 hari untuk mengajukan usulan pelantikan kepada DPRD Kota Surakarta. Dan selanjutnya DPRD Kota Surakarta akan mengajukan pelantikan tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah. Penetapan juga dilakukan oleh KPU Kabupaten Kebumen yang secara resmi menetapkan pasangan Arif Sugianto Ristawati Purwaningsih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih. Paslon ini berhasil terpilih dalam Pilkada 2020 lalu dengan perolehan suara mencapai 60,8%. Penetapan paslon tunggal pada Pilkada Kebumen 2020 ini dilakukan melalui rapat pleno KPU Kebumen. Penetapan ini merupakan tahap akhir proses Pilkada di KPU Kebumen setelah tidak ada gugatan hasil Pilkada. Bupati terpilih Arif Sugianto pun menyambut baik penetapan oleh KPU Kebumen dan mengaku tinggal menunggu waktu pelantikan. Arif Sugianto saat ini di tengah dirinya masih fokus dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia juga sudah menyusun RPJMD yang sudah disinkronkan dengan visi misi sehingga janji saat kampanye bisa terrealisasi. Sementara itu, KPU Klaten menetapkan Sri Mulyani dan Yoga Hardaya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Klaten terpilih. Penetapan dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Klaten berdasarkan SK KPU nomor 363 tahun 2020 tentang rekapitulasi perolehan suara pemilihan Bupati Klaten. Rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilaksanakan di Aula Kantor KPU Klaten, di mana pasangan calon nomor urut 1, Sri Mulyani Yoga Hardaya berhasil menang dengan perolehan 378.418 suara. Dengan demikian, calon Bupati petahana ini memperoleh 50,18% dari suara sah dan berhak kembali menduduki kursi orang nomor 1 di Klaten. Di Sragen, KPU Kabupaten setempat menetapkan pasangan Kusdinar Untung Yuni Sukowati dan Suroto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sragen terpilih. Yuni Suroto ditetapkan dengan perolehan suara 80,22% dari total suara sah.
Kusdinar untuk Yuni Sukawati mengapresiasi kinerja KPU dan Bawaslu yang mengawasi proses pilkada hingga berjalan lancar. Dan kedepannya, Yuni mengaku siap meneruskan program-program yang masih belum selesai, diantaranya pembangunan kawasan wisata Gunung Kemukus yang ditargetkan selesai tahun depan. Bupati Kendal terpilih Diko M. Ganinduto akan menepati semua yang sudah dijanjikan ketika kampanye, bahkan lebih dari itu. Sekalipun belum dilantik sebagai Bupati Kendal terpilih, Diko sudah melakukan belusukan di desa, terutama yang mempunyai masalah seperti banjir. Selain itu, Diko juga sudah melihat langsung potensi wisata di Kendal yang dikelola pemerintah seperti Curug Sewu dan Pantai Sendang Sekucing. Berawal dari belusukan ini, Diko mengetahui permasalahan dan keluhan masyarakat serta akan merumuskan solusi dengan dinas terkait.